از نور پاک قرآن صبح صفا دمیده. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa MTA dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dalam program Lafaz Al-Masih, yang mana dalam program ini kita akan mengupas sabda-sabda daripada pendiri Jemaat Ahmadiyah, Hadrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam, Imam Mahdi dan Masih Maud, yang mana sabda-sabda beliau ini terkompilasikan dalam sebuah kitab yang bernama Malfuzat. Dan dalam episode kali ini kita sudah kedatangan narasumber kita, yakni Bapak Maulana Dilisadili Fadol Ahmad. Mari kita sapa beliau. Assalamualaikum Bapak, apa kabarnya Pak? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Baik pemirsa, selama 25 menit ke depan, insya Allah kita akan berbincang dengan beliau berkenaan dengan suatu topik, yakni berkenaan dengan falsafah azab. Dalam episode kali ini kita akan mengupas apa itu azab, ya, kemudian apa perbedaannya dengan musibah, ya, lalu apa hikmahnya Allah Subhanahu wa taala memberikan azab kepada umat manusia dan lain sebagainya. Mari kita langsung saja, Pak. Sebetulnya apa pandangan daripada pendiri Jemaat Ahmadiyah, Hadrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam, di dalam Malfuzat berkenaan dengan azab itu, Pak? Iya. Jazakallah Pak Usama. Kalau kita perhatikan di dalam kitab Malfuzat, Habarat Masya Salam beliau bersabda bahwa azab itu adalah salah satu bentuk dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan sifatnya, yakni Maliki Yaumiddin, di mana Allah Subhanahu wa taala punya kekuasaan untuk memberikan balasan. Jika itu suatu pekerjaan baik, maka Allah akan berikan ganjaran, dan apabila itu perbuatan yang melanggar aturannya, itu adalah siksaan atau azab. Nah, beliau mengatakan ini azab akan Allah berikan sebagai tanda keadilannya Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau Allah tidak memberikan suatu hukuman atau siksaan kepada orang-orang yang telah melampaui batasan yang telah Allah perintahkan, maka di dunia ini manusia akan terseret dalam kehidupan yang penuh dengan maksiat dan kerusakan. Seperti itu. Baik. Nah Pak, ada komplain dari orang-orang di luar sana memandang Islam sebagai sebuah agama yang isinya ancaman, teror gitu ya, sedikit-sedikit hukuman, sedikit-sedikit azab gitu ya. Sebetulnya apa hikmah di balik Allah Subhanahu wa taala memberikan azab di dunia maupun di akhirat itu, Pak? Iya. Jadi begini, Islam itu agama yang sejatinya adalah agama yang sangat masuk akal. Hanya saja banyak orang yang tidak mendalaminya sehingga salah persepsi tentang apa yang telah Allah Ta'ala anjurkan di dalam Al-Quran. Maka Hadrat Masya Salam bersabda, kenapa Allah Ta'ala memberikan azab kepada manusia? Tadi sebagai tanda bahwa Allah Ta'ala itu maha adil. Seandainya seseorang yang telah diperintah olehnya terus tidak melaksanakan perintah, dibiarkan saja hidup bebas, artinya apa? Orang-orang yang akan melaksanakan amal, perbuatan dan taat terhadap Allah Subhanahu wa taala, dia akan menggugat Tuhannya. Terus bagaimana ceritanya orang yang tidak melaksanakan dibiarkan begitu saja? Ini hukum alam dan itu keniscayaan dalam kehidupan manusia. Maka Allah Subhanahu wa taala juga di Quran kan mengatakan bahwa fitratul ala fitratun nas. Jadi Allah Ta'ala menciptakan manusia itu dalam fitrahnya Allah. Nah, hari ini keseharian manusia sebagai orang tua misalnya, dia punya anak, ketika ada anaknya yang tidak taat terhadap orang tuanya, tidak mungkin orang tuanya akan membiarkan dengan begitu saja. Pasti minimal ada teguran. Nah, sesuatu yang niscaya dalam kehidupan ini, apalagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi hikmah yang terkandung di dalam azab ini sejatinya adalah agar manusia, khususnya manusia yang telah Allah ciptakan di dunia ini dengan satu tujuan yang sangat mulia, agar manusia kembali kepada tujuan hidupnya yang hakiki, bahwasanya dia hidup dunia ini adalah untuk menjadi hamba-hambanya Allah. Nah, untuk mengarah ke sana, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan aturan-aturannya
Dan apabila mereka tidak melaksanakan, maka Allah Ta'ala telah memberikan ancamannya, pasti akan ada hukuman. Dan Allah Maha Adil. Untuk yang melanggar, Allah berikan hukuman. Tetapi bagi orang yang mentaati aturannya, Allah memberikan ganjarannya. Jadi tidak melulu siksaan, justru Allah Ta'ala sendiri, bahkan di Quran, banyak sekali ayat yang mengatakan, berikanlah kabar suka kepada orang yang beriman beramal soleh. Allah akan berikan ganjaran A, B, sampai Z. Iya, Pak. Jadi jangankan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala, dunia pun memiliki hukum tersendiri. Sebuah keniscayaan. Jangan kita melanggar lampu merah saja, itu dari negara sudah ada hukumannya tersendiri, apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala pemilik alam raya ini. Nah, Pak, di dalam Malfuzat saya juga baca bahwasanya hakikinya azab itu adalah akhirat. Ada istilah siksa kubur. Apa perbedaannya dengan siksa di neraka, Pak? Iya. Bagi kita orang-orang beriman, ada kehidupan dunia dan kita akan melanjutkan kehidupan dunia ini dalam kehidupan yaumul akhir. Tapi sebelum sampai kepada hari yang Allah akan menghisab seluruh umat manusia, maka itu ada satu alam namanya alam barzakh. Jadi ketika orang meninggal, mereka masuk dulu di situ. Jadi belum pada waktu manusia meninggal, saat ini misalnya, Allah belum memberikan siksaan neraka dan Allah juga belum memberikan rewardnya surga. Ada yang namanya barzah. Nah di barzah itulah, di alam kubur itulah akan dicicipkan juga. Di mana apa yang kita buat di dunia ini, di alam kuburnya itu akan mendapatkan juga. Makanya di hadis dikatakan begini, orang-orang yang beriman dan beramal soleh, arti orang yang melalui ketakwaan di kehidupan dunianya, di alam kuburnya itu digambar oleh Nabi kanaumil urush, seperti tidurnya seorang pengantin. Jadi bisa dibayangkan ya, seorang orang yang bertakwa di dunia, ketika dia meninggal di alam kuburnya itu, sebelum mencapai kepada yaumul hisabnya yang hakiki, dia akan mencicipi juga pra sorganya itu. Maka sebetulnya itu dia itu dikatakan oleh Rasulullah SAW kal yaumil urus, seperti tidurnya seorang pengantin. Nah sebaliknya bagi orang-orang yang pendosa di dunia ini, ketika dia mati masuk dalam kuburnya, itu laksana seorang yang sedang menanti putusan hakim. Dia sudah divonis bersalah dan dia tidak tinggal menunggu putusan 2 tahunkah, 5 tahunkah, kan bisa kebayang tuh orang-orang macam semacam itu. Nah itu alam kubur itu. Jadi ada siksaan kubur itu ada. Memang kita beriman di Al-Quran juga banyak dikatakan, dan masing-masing menyatakan orang-orang yang menyangkal tentang siksaan kubur itu ada sesuatu yang harus dikoreksi keimanannya. Ya, baik. Jadi saya juga mendapat analogi, misalkan mungkin seperti orang yang sedang berobat ke rumah sakit ya. Dia datang ke rumah sakit saja sudah dalam keadaan sakit ya, belum ketemu dokternya ini, udah nggak deg-deg ya. Istilahnya mungkin di dalam barzah itu sebelum ketemu pra neraka dan pra surga. Menunggunya saja udah bikin gemeter ya, udah nggak deg-deg istilahnya, Pak. Baik. Nah, Pak, apakah azab itu hanya diberikan kepada orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja, Pak? Iya. Di Quran itu ada 2 kata, ada 2 istilah disebutkan. Mas Ibnu juga menjelaskan, yang satu itu azab, yang satu ibtila. Ibtila itu ujian. Kalau azab itu siksaan. Tapi bentuknya bisa sama. Ya seperti ginilah. Kalau kita analogikan di kehidupan keseharian, anak sekolah. Anak sekolah untuk menaikkan tingkat stratanya sekolah, maka dia perlu ujian. Ya, betul. Nah orang yang sukses belajar mati-matian, dia menghadapi ujiannya nyantai. Betul. Tetapi bagi anak sekolah yang tidak belajar, tentu keringat-keringat dia ketika menghadapi ujian. Siksaan bagi dia. Maka beda azab dengan ibtila itu. Kalau azab itu adalah hukuman Allah atas sebuah pelanggaran. Tetapi ibtila itu adalah ujian untuk meningkatkan status atau derajat. Maka kalau para nabi pun diuji oleh Allah SWT. Mendapat bala-bala musibah, para nabi juga. Cuman beliau alaihissalam bersabda, dalam menyikapinya, seorang nabi ketika menghadapi ujian itu, beliau menikmati ujian itu. Bahkan kita akan menyaksikan tampilan kesabaran yang begitu paripurna dari para utusan Tuhan, para solehin ketika menghadapi azab ini. Endingnya, tadi derajatnya meningkat. Berbeda halnya dengan ketika azab itu turun.
kepada orang-orang yang bermaksiat, pembuat onar, pembuat kerusuhan di muka bumi ini, Allah berikan hukuman, hidupnya terpuruk. Dia akan semakin terpuruk dalam kehidupannya. Itu yang bisa kita bedakan dalam kehidupan keseharian kita. Baik. Nah Pak, sebetulnya apa Pak yang bisa menyelamatkan manusia itu dari azab itu sendiri? Ya. Hadrat Rasulullah sabda, keimanan yang hakiki adalah satu-satunya sarana untuk menyelamatkan manusia dari azabnya Tuhan. Dengan cara apa? Melaksanakan amal, tapi amal yang soleh. Yang kedua, dia kembalilah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena tidak ada manusia di dunia ini yang tidak pernah melaksanakan, yang bukan nabi ya, yang tidak pernah melakukan sebuah kesalahan. Nah, ketika kita sadar bahwa itu ada sebuah kesalahan, maka Allah Subhanahu Wa Taala menganjurkan kita untuk taubat, kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan cara bertobat, melaksanakan amal soleh, dan menancapkan keimanan yang hakiki, itulah sebenarnya akan meredam murkanya Allah dalam bentuk azabnya Allah Subhanahu Wa Taala itu. Baik. Nah, di dalam Al-Quran kita melihat ada ungkapan wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'asa rasulah. Kita lihat setelah pasca diutusnya Imam Mahdi dan Al-Masih di akhir zaman ini, dalam sosok Hadrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam, kita melihat Jemaat Ahmadiyah ya sudah melewati berbagai macam ujian, sudah ditempa oleh zaman. Ada perang dunia 1, perang dunia kedua, wabah pes, bahkan sampai sekarang corona. Apakah ini semua adalah bentuk azab? Seperti itu, Pak. Iya. Kalau kita melihat konteks Al-Quran dan Hadrat Rasulullah SAW bersabda, ketika beliau datang di muka bumi ini, Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada semua orang-orang yang beriman untuk beriman kepada beliau. Maka beliau katakan, sebenarnya azab itu datang. Kenapa? Karena penolakan, karena pelanggaran, karena kemaksiatan, karena pertentangan mereka terhadap utusan Tuhan. Seandainya beliau katakan orang-orang Arab waktu itu, ketika Rasulullah datang, terus mereka tidak percaya, okelah tidak percaya. Tapi jangan sampai dia menentang, bahkan berusaha sekuat tenaga untuk membunuhnya. Nah, ini yang membuat Tuhan marah. Yang melampaui batas itu, Pak ya. Jadi keterlaluannya itulah, sifat keterlaluan mereka terhadap utusan Tuhan ini. Itu yang membuat Allah katakan berfirman seperti itu. Bahwasanya aku tidak pernah menurunkan azab selama utusan Tuhan itu datang. Berarti ada orang mengundang begitu. Kalau begitu, datangnya Nabi mengundang azab dong. Iya. Sepertinya begitu bahasanya. Padahal sejatinya bukan begitu. Justru dengan datangnya Nabi, Allah memberikan kabar suka. Bagi orang yang beriman, ada kabar suka baginya. Tapi justru bagi orang yang menolaknya, bahkan berusaha untuk menghalang-halanginya, Allah katakannya tidak boleh. Allah Ta'ala akan berikan hukuman. Logikanya begini, ketika seorang pimpinan mengutus seorang utusan untuk datang ke sebuah komunitas misalnya, terus pas dia datang, dia kata taruh misalnya seorang gubernur memerintahkan utusannya untuk datang ke bupati, menyampaikan pesannya. Terus Pak Bupati tidak menerimanya, bahkan dia menempelengnya. Tentu gubernur marah. Karena biar bagaimana, walaupun itu bukan beliau, tapi itu utusannya. Nah ini para utusan Tuhan, para nabinya Allah itu adalah tajali ilahiyah di muka bumi. Beliau adalah penampakan Tuhan di muka bumi untuk membawa manusia kepada penyembahan hakiki kepada Tuhan. Nah ketika dia datang kepada kita, kepada manusia, dan dia ditolak, bahkan dimusuhi, nyaris bahkan dibunuh, maka Allah Subhanahu Wa Taala mengutusnya, memutuskan untuk memberikan azab. Jadi ayat itu jelas, hari ini kita sudah saksikan. Dan Masih Muhammad selalu bersabda, bahwasanya dari semenjak aku datang ke dunia ini, akan terjadi banyak sekali gempa, akan terjadi banyak sekali guncangan di muka bumi ini. Dan hari ini kita semua menjadi saksi akan genapnya firman Allah dalam Al-Quran itu. Baik Pak, menarik sekali. Nah Pak, belakangan ini saya lihat di media sosial nih Pak ya, kita melihat fenomena bencana alam terjadi di mana-mana, gempa bumi yang sampai satu kota terdampak, ada tsunami, ada
netizen itu yang bilang itu azab itu karena di sana ada gini, ada kemaksiatan gini. Sebetulnya kita bisa tidak melihat sesuatu itu, ini azab nih atau ini bencana alam biasa, itu apa bedanya tuh Pak? Ya, jadi sejatinya kalau kita melihat konteksnya, konteks Al-Quran yang dijelaskan oleh Hadrat Masih Salam, bahwasanya Allah Ta'ala itu tidak akan pernah menurunkan azabnya jika tidak ada kebejatan, tidak ada kemaksiatan yang timbul di dunia ini. Beliau mengumpamakan seorang Hindu yang hidupnya jelas-jelas tidak menerima kebenaran Islam, tapi mereka hidup dengan tenang, usahanya juga maju. Bukan berarti mereka tidak ada konsekuensi di akhirat, bukan. Tetapi hakikinya di dunia ini semua orang siapapun yang tidak melakukan perlawanan dengan Tuhan, dia akan aman. Kalau tidak percaya aja, cukup tidak percaya. Tapi jangan menentang, jangan berbuat sesuatu yang jelas-jelas Allah melarangnya. Gitu. Jadi sangat bisa terasa bedanya azab dengan azab biasa dengan yang memang sengaja Allah turunkan. Dan sekarang kemaksiatan di dunia ini bahkan di Quran dibahasakannya kan zahirul fasad fil bari wal bahri. Ya sudah nampak di lautan, di daratan, sudah jelas-jelas nampak kasat mata. Tidak bisa ditafsirkan lagi, jelas kasat mata gitu. Jadi hari ini yang Allah Ta'ala turunkan itu bukan teguran biasa, tetapi memang sebuah kehancuran. Jadi ordo ini harus sudah dihancurkan Allah Ta'ala. Kenapa? Sudah tidak layak lagi untuk digunakan. Bahasakan mungkin begitu. Artinya apa? Sudah, kalau tidak bisa dibina, ya dibinasakan saja. Begitu istilahnya. Seperti itu. Iya. Bahkan kita lihat juga ini di dunia perpolitikan nih Pak ya. Di dunia perpolitikan di dalam negeri terutama ya, kita lihat banyak sekali orang-orang yang pejabat-pejabat korup seperti itu yang tertangkap, bahkan kita ketahui dari lapisan terbawah sampai lapisan teratas di pemerintahan, konon katanya wah semua ini mah udah biasa korupsi segala macam. Tapi banyak juga orang-orang yang mengeluhkan kok nggak segera aja nih orang-orang gini kan merugikan masyarakat, kenapa Allah tidak menurunkan azab aja langsung kepada mereka gitu. Ya, jadi begini, kadang-kadang ya mereka mengukur Allah Ta'ala dengan kemauannya mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala punya kehendak sendiri. Makanya di Quran juga dikatakan kenapa Allah Ta'ala itu di dalam menghukum manusia itu kadang-kadang diperlambat. Kenapa? Salah satu hikmahnya adalah agar manusia ini diberikan kesempatan oleh Allah untuk berpikir. Supaya mereka berubah, melakukan perubahan, sebuah perubahan di dalam kehidupannya. Nah kalau semua kejahatan terus Allah hukum, tidak akan tersisa di dunia ini manusia. Kosong dunia ini. Sekiranya setiap kejahatan, lantas Allah hukum, maka dunia ini pasti kosong. Karena Allah Maha Tahu, Allah yang menciptakannya. Manusia itu diciptakan Allah Ta'ala, Allah persis tahu seperti apa karakternya. Jadi kadang mereka bisa berbuat salah karena tidak ada yang ngasih tahu, atau mungkin karena lupa. Oleh karena itulah Allah biasanya memperlambat. Nah, adapun hukuman-hukuman itu pun juga untuk sebagai ibroh, sebagai pelajaran bagi manusia. Ternyata setiap kesalahan itu pasti ada hukuman. Jangan jauh-jauh lah begini. Ketika kita ke dokter, dokter bilang, Bapak teridentifikasi Bapak itu asam uratnya naik. Maka Bapak jangan makan ini. Ditabrak, kita makan aja tidak apa tuh makan tidak sesuai apa yang anjuran dokter. Ternyata benar ngejeletut. Sakit itu muncul. Artinya apa? Nah, dosa itu seperti itu. Jadi ketika kita aturan main dalam kehidupan saja kita tidak ini kan, akibatnya fatal. Apalagi yang jelas-jelas Allah Ta'ala firmankan di dalam Al-Quran. Baik Bapak, luar biasa sekali perbincangan kita kali ini. Terakhir ini Pak, pertanyaan dari saya. Adakah doa-doa khusus agar kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Allah mengharamkan bala atau cobaan yang berat terhadap kita? Iya. Di dalam hadis Rasulullah SAW biasa menyampaikan doa, dan doa ini di masyarakat umum disebutnya doa sapu jagat. Doa sapu jagat. Dan doa ini menurut sebagian ulama di Ahmadiyah, Hadrat Masih Maud alaihissalam membaca doa ini di setiap sholat di iktidal yang terakhir. Di iktidal yang terakhir. Ya, doanya Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu doa kita minta agar kehidupan ini betul-betul mulia, kehidupan yang baik, sempurna, tetapi juga kita minta ke Allah Ta'ala agar kita dihindarkan dari bala atau azab yang nanti Allah Ta'ala akan berikan kepada manusia apabila kita punya kelemahan dan kesalahan. Nah, ada doa lain juga. Ini doanya Hadrat Masih Salam yang menyampaikan doa. Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala'i wa darkis siqai wa su'il qada'i wa samatatil a'da. Rabbi najini minal qaumiz zalimin. Ini doa dianjurkan sekali untuk orang Ahmadi untuk dibaca. Dan saya mendawamkan baca doa ini. Ini doa Hadrat Imam Mahdi alaihissalam untuk kita agar kita dijauhkan dari bala musibah yang akan mengganggu keimanan dan aktivitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita dianugerahkan kemuliaan hidup sesuai dengan apa yang Allah harapkan dari kita. Iya. Baik. Ini doa penting sekali untuk kita amalkan ya. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, dan Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala'i wa darkis siqai wa su'il qada'i ya Pak tadi. Baik, Bapak, luar biasa sekali perbincangan kita kali ini. Dari pembahasan kita pemirsa dapat disimpulkan bahwasanya penyebab turunnya azab adalah karena salah satunya adalah karena sikap kaum atau umat yang melampaui batas dalam berbuat kezaliman atau kekejian terhadap utusan-utusan Allah. Selain itu juga kebejadan dan kebiadaban yang terjadi di masyarakat juga itu bisa mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, tempat hakiki daripada azab itu sendiri adalah akhirat, sebagaimana sabda daripada Hadrat Masih Maud alaihi salatu wasalam. Sedangkan azab untuk di dunia itu terdapat syarat mutlak, yakni bahwasanya sikap yang melampaui batas dalam mendustakan Rasul tadi. Baik, sebenarnya cukup menarik perbincangan kita berkenaan dengan falsafah azab ini, Pak. Namun karena kita dibatasi oleh durasi dan waktu, jadi kita akhiri perbincangan kita sampai di sini. Terima kasih Bapak atas waktunya. Semoga ini dapat menjadi pencerahan bagi kita semua dan menambah wawasan pengetahuan agama bagi kita. Pemirsa MTA dimanapun Anda berada, demikianlah bincang-bincang kita dengan narasumber kita Bapak Maulana Dili Sadili Fadl Ahmad. Saya beserta kru MTA yang bertugas undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.